A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarain amin ya rabbal alamin. Meneruskan daripada maksiatnya hati kemarin, yaitu riya, terus ujub, terus ragu-ragu dengan ketentuan Allah atau ragu-ragu dengan Allah. Nah, terus ibaratnya tuh menipu-nipu hukum-hukumnya Allah. Terusnya kemarin yaitu putus asa. Yang sekarang watakaburu, dan juga takabur ala ibadillahi, atas hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sombong kepada hamba-hambanya Allah. Sombong tuh macam-macam. Sombong perkara gantengnya, ya kan? Sombong perkara jenggotnya, sombong perkara hartanya, sombong perkara ilmunya, ya kan? Itu ya, baru jadi kepala madrasah dengerin khotbah udah gak mau. Nah itu awak khotib dengerin khotib kanti halas itu lagi. Nah gak boleh begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana bi dzikrin amin ya rabbal alamin. Apa kantinya khotbah itu hafalan, baca buku, khotbah kok gitu, tidak boleh begitu. Dengerin ustadz ceramah, ya kan, supaya dia lebih perasaan lebih ustadz lah, dan gitu. Terus nyepelekan, tidak boleh. Kanti ibaratnya kalau ngimami itu lebih fase, dia lebih fase. Ada kawan yang ngimami tadi terima tidak boleh begitu. Itu termasuk takabur di dalam hati, termasuk maksiatnya hati. Atau terkadang begini, dia yang terkenal tapi dia keliru, ya kan. Tapi karena dia yang terkenal, ibaratnya kanti itu yang benar, tidak mau terima. Nah, itu ya takabur banyak sekali. Apa giginya putih atau kanti giginya hitam, ya wes kau tidak boleh. Boleh mu'allif rahimahullah wa nafa'ana ini diterusnya amin ya rabbal alamin. Iya, pas jenggotnya panjang kan tidak punya jenggot, wes apa tuh, tidak sunah nabi gitu. Pokoknya seperti itu. Pokoknya merasa lebih baik atau lebih tinggi daripada orang lain, itu hati-hati, harus dilawan. Itu adalah maksiatnya hati. Bahwa adapun termasuk yang itu dikatakan maksiatnya hati, itu raddul haqqi, menolak barang yang benar. Alladhi huwa, alladhi, yaitu sesuatu itu, huwa yang adapun alladhi itu khilaful batili, berbeda dengan yang batil, ala qailihi, atas pengucapnya, atas orang yang mengucapkan hak tadi. Berbeda, memberbedai kebatilan atas pengucapannya, atas orang yang mengucapkannya. Maksudnya begini loh Pak Guru. Pak Guru kan kepala madrasah, ya kan, ustadz, guru ngaji, ICE kan gitu loh. Nah itu ada muridnya, ya kan. Nah kebetulan Pak Guru ngasih tahu tuh keliru, gitu loh ya. Nah terus ibaratnya muridnya tuh ngasih tahu, loh Pak, ini kemarin kan yang benar begini Pak. Kau tuh gak nurut sama guru. Nah, atau yang semacamnya itu. Nah, ya. Jadi raddul haq, menolak atau tidak mau menerima kebenaran dari orang lain yang mengucapkannya. Semoga bangsa-bangsa itulah, ya kan. Jadi kemarin, ya kan, kemarin kalau yang di fatwanya Sayyid Alwi, kan itu ada kemarin tuh pernyataan daripada Imam Al-Ghazali
barang siapa itu kok merasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain, maka sudah benar-benar ada sifat takabur di dalam hatinya. Syaratnya kemarin macam mana? Syaratnya yang bahwa orang takabur kemarin loh Pak. Ya. Kemarin di sini. Pokoknya begitulah kemarin ya. Dari perkataan daripada Imam Al-Ghazali kemarin ya. Termasuklah sahabat tadi kemarin. Nah itu pokoknya asal di dalam hati kita ya diteliti itu pasti ada nanti gitu ya kok. Nah nyepelekan lah istilahnya kan, merasa kita tuh lebih baik, lebih unggul, lebih hebat daripada orang lain. Nah pokok kok ada rasa seperti itu, nah itu hati-hati, berarti itu ada penyakit di hati kita, ada maksiat hati di dalam hati kita. Nah, itu harus kita tolak, jangan begitu. Nah, diomongin hati kita tuh, diomongi kamu jangan begitu, muanya itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu ini sama-sama nggak tentu. Nah kayak gitu loh. Nah kamu kira, kamu anggap orang itu lebih rendah dari kamu ya kan, ternyata besok di akhirat ya kan derajatnya lebih tinggi dari kita, atau surganya lebih tinggi dari kita. Macam kita nggak diloki Pak Tamrin terus ya kan. Nah, rupanya Pak Tamrin dulu dadanya di atas sama bidodari santai-santai ya kan. Nah itu kita surganya di bawah dia. Atau yang lebih ngeri lagi, nah, beliau-beliau yang kita anggap itu lebih hina dari kita, yang kita merasa lebih mulia dari mereka-mereka, nah ternyata nah kita di neraka, dia di surga. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan seperti itu ya kan. Nah kebenaran yang hakiki itu, kenyataan yang hakiki baik dan tidaknya orang itu kenyataannya besok di akhirat. Makanya sekarang jangan coba-coba sok-sokan itu, jangan coba-coba. Nah gatuannya itu atau istilahnya itu terusannya, kalau kita merasa lebih tinggi, lebih baik dari orang lain, akhirnya apa? Ya termasuk yang istilahnya nanti penyakit hati lagi terusannya itu. Artinya tuh hasil dari kita takabur tadi, yaitu yang menjadi penyakit hati atau maksiat hati, yaitu wahtiqorun nasi, wahtiqorun nasi, dan juga menghinakan daripada manusia, ngejek. Nah itu loh, ngejek manusia. Ai al istihza'u artinya ngeguyu ya apa bahasa ini? Menertawakan bihin kepada manusia itu, maksudnya mengejek lah ya. Istiqor itu, istiqor artinya mengejek ya kan itu. Wah sok-sokan, baru jenggotnya panjang dikit, nah umpama tidak boleh ya, beguro cuman jangan ngejek sampai dalam hati. Itu kalau Pak Janis beguro sama Pak Mokles ya sudah Pak Janis, jangan sampai dibawa ke rumah ya. Saya apa itu sudah itu. Jangan ngejek, umpama kita ngejek kawan kita, nah terus kita nggak berhasil, ibaratnya balik lagi ngejek dia, nah nggak sepadan, terus kita ngamuknya di rumah. Nah, jangan begitu. Ngamuk depan kanti tidak berani ya, gitu. Nah itu jadi nah intinya begitu ya kan. Baik kita mungkin ada kelebihan rezeki sedikit, kanti agak kurang, wah menghina-hina, ikulah kau tuh kere. Nah jangan begitu. Tidak boleh ya. Semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bapak apapun kita kayanya, kalau tidak ada orang yang miskin ya tidak disebut kaya. Dipelajari sampai manapun begitu Pak Rupi. Nah, nyari yang miskin mana orang kaya semua, tidak ada yang miskin. Nah itu seperti itu. Ya justru kita harus lebih istilahnya itu bersyukur kepada Allah, kita dikasih kelebihan rezeki.
menjadi asbab dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membantu daripada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, masyarakat kita untuk sebagai penyambung rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau-beliau itu. Itu. Zakatnya kalau bisa ya dipenuhi, syukur-syukur ya sedekah sunahnya ya dipenuhi. Yang penting itu tadi, rasa takabur atau lebih baik daripada orang lain kalau kok terlintas di hati kita, harus sesegera mungkin kita ngomong, kamu ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, kok merasa lebih baik daripada orang itu. Nah itu begitu, dan seterusnya terserah lah macam mana kata-katanya kan. Nah, itu yang ahli pujangga itu lebih hebat biasanya kan. Para mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bilum sidarini amin ya rabbal alamin. Seterusnya itu biasanya nanti kalau kok sudah takabur begitu terus menghina, oh khotib kok macam itu. Nah itu ya kan. Atau mungkin umpama guru lo ngajar kok macam itu, ceramah kok macam itu. Nah, dan macam-macamnya, motong kok macam itu, gawe kok macam itu. Rupanya jelek, nah anu aku pula, umpama, pokoknya macam-macam itu, menghina akhirnya karena awalnya itu dari sifat takabur, dia merasa lebih baik daripada orang lain. Nah itu harus wah itu sampai kita nanti kapanpun itu masih berperang hati kita dengan hal-hal yang seperti itu, tidak akan berhenti. Nafsu itu menggoda kita, menggoda di dalam hati kita untuk merusak atau menyakiti daripada supaya hati kita menjadi hati yang tidak baik. Waruyatahu, dan juga seterusnya melihat kepada hamba Allah, anahu sesungguhnya hamba Allah yang lain itu khairun lebih baik, min kasirin dari orang yang lebih banyak, kenyataannya min khalqillahi dari makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu melihat hamba Allah. Jadi melihat hamba-hamba Allah, bahwa hamba-hamba Allah itu baik-baik saja, termasuk dari golongan makhluknya Allah yang banyak, yang baik-baik saja. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarini amin ya rabbal alamin. Jadi kalau banyak di dalam kisah-kisah itu contoh ya kan, dalam kitab Durratun Nasihin itu kan, lu ada orang itu sama orang gila ya, berterima kasih sama Allah, ya Allah terima kasih engkau kasih aku akalnya masih ada ya kan, terus kita gunakan dengan sebaik-baiknya menurut perintah dan anjurannya Allah ya kan. Nah, itu tapi tidak boleh menghina. Kalau para ulama itu, oh wahai orang gila, lebih baiklah kamu besok tidak dihukum sama Allah, kalau kami ini nah pancemano, dan seterusnya. Nah itu loh, kalau orang gila kan nanti uang akalnya nggak ada kan, udah dihisap Pak Lupi. Nah itu enak, paling enak itu. Iya, tapi ya jangan pula Pak Lupi nak jadi gila, Pak Mongkis nak jadi gila, jangan begitu. Maksudnya itu menasehati dirinya, ya, menasehati diri kita supaya tidak seperti itu, loh gitu loh. Loh kalau kita kan masih payah prosesnya, mobil dihisap, kebun dihisap, istri dihisap, anak dihisap, ya kan? Kalau dia kan bebas. Wong edan itu bebas katanya. Nah itu ya kan, memang bebas nih kan. Nah itu ya kan. Bunuh orang dia udah dihukum. Nah itu. Nah, bebas pas segala-galanya, dunia dan akhirat. Tur ya malah sehat-sehat. Nah, karena ada pikiran dia. Gitu. Biar makan nasi basi di tong-tong itu, ya enggak apa-apa dia. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarini amin ya rabbal alamin. Nang anjing ya begitu, kurang ajar kau anjing ini, jangan begitu. Ya begitu dia, anjing itu sebenarnya tidak mau jadi anjing, maunya ya seperti kita, gitu. Nah, takdirnya begitu, diterima baik. Cuman dia terima lah, di anjing-anjingin ya diem baik, balik gitu, santai baik. Anjing. Lah itu nyatanya ada besok itu anjing yang masuk surga, ya kan? Anjingnya Ashabul Kahfi. Itu. Kalau orang gila tadi taruhlah di A'raf kan, di antara surga dan neraka, umpama kan. Al-A'raf namanya. Nah, besok sampai di malam Senin itu ya ada kitabnya, ada ayat, ada suratnya namanya Al-A'raf. Nah, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarin amin ya rabbal alamin.
Qala sudah berkata siapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Jadi yang pertama tadi, yang seterusnya tidak boleh takabur atau merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih benar daripada orang lain. Nah, dan juga tidak boleh menghina manusia, mengejek. Nah, itu harus melihat sesama manusia itu adalah sebaik-baiknya makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sama-sama nggak jelasnya. Walaupun toh umpama orang itu asalnya bermaksiat, cuman kita kan nggak tahu. Siapa tahu bisa dikasih hidayah Allah, terus lebih hebat dari kita ketika tobatnya, kan ya nggak tahu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fidarini amin ya rabbal alamin. Harus diingat-ingat seperti itu, supaya kita tuh standar, hati kita tuh, nafsu kita tuh standar, gitu maksudnya. Jadi kita kendalikan nafsu itu supaya tidak yang demikian-demikian. Kalau sudah berkata siapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Wah berat nian Pak Muin, kata Pak Janis. Ya latihan Pak, ya. Semuanya nih latihan, saya ya latihan, Pak Janis ya latihan, semuanya latihan. Untuk mengontrol hati, untuk mengontrol nafsu ini supaya ibaratnya menjadi nafsu yang tenang, yang sesuai dengan kehendaknya Allah, perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nafsu itu tidak marah wae, nafsu itu tidak istilahnya tuh syahwat wae dengan istri, ya kan? Nafsu itu Pak, nanti nafsu itu dibagi 4 asalnya. Nafsu uluhiyah, syaitoniyah, subuhiyah, bahimiyah. Nah itu begitu. Yang rakus nak makan, nak enak ini itu segala macam, ya kan? Nah dengan istri, dengan jando tadi kata Pak Tamrin dan segala macam. Itu bahimiyah Pak ya. Pokok bahimiyah itu artinya hewan ternak. Nah ya, nah, jadi kalau tahu kata aslinya, apapun yang dia nanti ranahnya hewan ternak, nafsu kita itu, nah, keinginan kita nak makan yang enak lah, nak ini, itulah itu namanya nafsu bahimiyah. Ciri-cirinya begitu, ya. Terus yang kedua, yang jelek itu namanya subuhiyah, nak berkuasa, nak menang sendiri, merasa baik, ini itu segala macam. Ya kan itu, nah itu namanya subuhiyah. Subuhiyah itu hewan buas. Nah artinya subuhiyah itu artinya hewan buas. Nah, yang nak makan kawannya, yang nak nikung kawannya, kata Pak Guru tadi sama Pak Mukhlis ya kan? Itu hewan buas itu. Nah itu jangan kalau misalnya itu Jauh. Jauh juga. Jauh kan? Nah, alhamdulillah kalau jauh kan. Takut ditikung dia. Nah jadi itu pokoknya bangsa-bangsa itu namanya subuhiyah atau hewan buas ya. Bahimiyah hewan ternak, subuhiyah hewan buas, nak kuasa, nak jadi raja, nah, termasuklah politik ini itulah itu subuhiyah gitu, ya kan. Terus syaitoniyah, kalau syaitoniyah itu agak mudah. Ya, kalau syaitoniyah itu begini, asal apapun itu yang mengajak kita lalai dari Allah, ya kan, atau mengajak maksiat, nah itu syaitoniyah. Nah itu rumusnya begitu. Pokok tugas setan atau bala tentaranya setan, bahkan andaikan kok kita ini termasuk, asal kita itu mengajak lalai dari Allah, ya kan, apapun bentuknya kegiatannya, siapapun orangnya, maka itu namanya syaitoniyah. Nah, nafsunya ya itu. Lah yang baik cuman satu, itulah namanya nafsu uluhiyah. Setelah bisa mengalahkan, menundukkan daripada nafsu-nafsu yang ada tadi. Itu namanya uluhiyah, nafsu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu nanti baru dibagi-bagi ini. Nah, yang termasuk subuhiyah ini. Yang termasuk bahimiyah ini. Ya, termasuk nak pengen jando tadi Pak Guru ya. Nah, itu bahimiyah itu ya. Rahimahullah. Nah, itu menyelamatkan. Enak-enak saja. Nulung tuh asal sesuai dengan konteks syariat Mas Gendon, ya kan? Ngapa kok Mas Gendon nilai jondo? Nulung ndak boleh, nulung ya begitu. Itu nulung yang tidak sesuai dengan syariat, ya kan? Nah, nulung yang nurut syaitoniyah dan bahimiyah, nah, itu namanya.
Lah, yang setoniyah itu menunggangi yang dua itu tadi. Nah, gitu loh tugasnya itu. Nah, memanfaatkan dua itu tadi. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ilmihi darin amin ya rabbal alamin. Qala sudah berkata siapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, yang bagi seyogyanya, selebih baiknya, laka bagimu apa angka lama. Jika belajar siapa engkau annal khaira, sesungguhnya kebaikan itu ya ada pun khair itu khairun baik indallahi ta'ala menurut Allah subhanahu wa ta'ala fitari akhirati fitari di dalam alam al akhirati yang golongan akhirat. Jadi baik itu kita itu dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali supaya belajar, supaya tahu yang disebut baik itu apa ya, artinya baik yang istilahnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya gitu loh. Masalah begini, baik itu kalau tidak kita ngikutin ulama, tidak ngikutin dari Allah dan Rasulnya itu repot ya Pak Muklis. Ini contoh ya kan, biduan itu biduan, nah, itu yang ngasih dia tuh ngato orang tuh baik itu ya yang nyawer dia. Umpama bahasa kasarnya umpama lonte Bang Irul ya, lonte itu menurut dia orang yang baik yang macam mana ya, kalau yang pakai jasa dia terus bayar, nggak ngutang maksudnya atau nggak bayar. Lah itu kan baik. Nah jadi bukan yang kasbon. Nah kalau kasbon Mas besok dibayar itu udah bayar nian. Nah sama dengan yang dibayangkan Mas Gedon tadi ya kan, itu ya baik itu ya. Nah, kalau kata orang yang fasik, perempuan yang fasik yang ngasih duit dia ya kan, yang nyelingkuhin dia itu kata dia ya baik. Tapi yang dimaksud baik itu menurut Imam Al-Ghazali bukan yang sedemikian. Nah, baik yang menurut Allah dan Rasulnya itu memang baik. Nah itu begitu loh. Alasannya Mas Gedon apa Mas Gedon sodako ya sodako ada caranya ya kan. Nah itu mbok nikahi rondo mau, lah terus baru mbok sodakoi monggo. Lah iki mbok nikahi urung wis bengi mbok sodakoi, hari adem mbok kemuli mau ya kan. Nah iya dosa aja ya. Kalau mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana. Wah aku ikhlas tenan nak. Apa sing do ngaji iki bojo-bojone ikhlas tenan. Bukan masalah begini. Itu ada perintah agama juga. Masalahnya begini. Perempuan itu asal di tangan orang-orang yang soleh ya jadi soleh. Dunia itu kalau di tangan-tangan orang yang soleh ya jadi soleh. Nah gitu. Lah perempuan ya sama wae Pak Janis. Kalau di tangan orang-orang yang tidak baik ya nanti jadinya kurang baik, dia akan melahirkan anak-anak yang kurang baik dan seterusnya. Maka saya setuju nih ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana bima bidarin amin ya rabbal alamin. Bukan anak Mas Gedor bukan ora wani nglangkai gurune, ora wani karo bojone, ora balik ukurane. Kalau alif rahimahullah nangis terus dino-dino. Ada undang-undang gender. Lah akhirnya piye toba kaku iki. Lah akhirnya ya ngono. Lah nak apa ngono? Ya. Yang penting itu mampu tadi ya. Jangan sampai kita nak mengambil perempuan lagi itu istilahnya yo menyengsarakan dia ya kan itu. Lagi Mas Gedon umpama nambah siji ya kan, siji wis kan ngepel nang masjid. Lah siji bukan apa nek lek kekasane wong jenenge. Makane yo rungole aja. Ya mungkin kalau Pak Muklis, Pak Lupin monggo. Nah itu. Nak wani karo sing wedok wae. Nek Mas Gedon aja. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana Satu boleh kuduk Pak. Lo karangnya Cina. Iya lah. Lo Pak Janis, walaupun Pak Janis lah, saya belum begitu rela kalau macam Pak Janis. Walaupun saya suruh tadi kan. Akhirnya gak ngaji lagi. Kenapa Pak? Wah sibuk Pak ngempanin 2 orang. Nah itu kan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana bima bidarin amin ya rabbal alamin. Nah itu ya. Jadi
menurut para ulama. Lah itu makanya dulu tuh saya tuh pernah apa ya, pernah istilahnya tuh mikir ngopo kok Allah Nabi itu nyampaikan laulal ulama lakanan nasu kalbahi apa kalbahin dan seterusnya ulama tuh kok begini mulia dan seterusnya ya kan. Dan ternyata tuh begitu, termasuk rahasianya. Kita tidak mungkin tahu ya kan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu kalau tidak dari para ulama. Walaupun lah sekarang ada yang ngetren penting kembali Quran sama Al-Hadis, bener. Kita sepakat bahwa pedoman kita Al-Quran dan Al-Hadis. Cuman yang bisa menerangkan Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah para ulama. Itu loh. Itu jangan ikut ustadz, jangan ikut guru. Wah itu bahaya betul ya. Karena apa? Kita artinya itu salah satunya kita mengingkari jasa guru kita. Tidak ada satupun manusia ya kan itu yang tidak tanpa guru. Tidak ada. Nah, contoh Pak Mukhlis lah. Nah, sudah hebat ini bisa baca Quran, baca hadis, artinya ini itu segala macam ya kan. Sebelum itu Pak Mukhlis kemana? Nah, sebelum tahu itu loh, dia kan dia tahu abata, alibata dari siapa? Nah, dari guru lagi itu katanya udah ikut guru, udah ikut ustadz loh. Terus pikirannya macam mana? Ya, nggak cocok, kita jangan ngikut yang itu ya kan. Tetap entah macam mana guru itu wajib kita hormati, wajib kita taati sampai kita mati. Nah itu kalau guru. Nah itu ya. Beda kalau beliau kok ulama atau habib, bahwa kewajiban kita cuma dua, menghormati dan memuliakan. Nah, habaib, ulama, ustadz, kiai, lah itu. Kalau dia bukan guru kita, kewajiban kita cuma dua, memuliakan dan menghormati. Tapi kalau dia kok guru kita, tambah satu kewajiban kita, mentaatinya sampai kapanpun, walaupun itu guru kita alibata. Nah ini ya, itu harus diingat-ingat, harus kita ingat beliau, jasa-jasa beliau ya kan, keluarga beliau, anak-anak beliau, dan orang-orang yang dekat dengan beliau. Apapun yang berhubungan dengan beliau harus kita ingat, harus kita muliakan mulianya melebihi apapun itu. Nah itu seperti itu. Itu kalau guru, jangan kita mengingkari. Dan ini kata sombong tadi akhirnya nggak mau ikut ustadz, nggak mau ikut kiai, itu kesombongan di dalam hati. Kan nggak mungkin kita lahir brojol langsung bisa baca Quran, nggak mungkin kita lahir brojol langsung bisa baca hadis. Tentu lewat para guru-guru kita, yang artinya itu kita menafikan atau mengingkari atau tidak mau bersyukur dari para manusia yang diberikan oleh Allah untuk membimbing kita. Man lam yaskurullah, man lam yaskurun nas ya lam yaskurullah. Barang siapa nggak mau bersyukur kepada manusia, selama manusia, ya berarti dia hakikatnya tidak bersyukur kepada Allah. Itu begitu. Nah kalau kau sudah tidak mau bersyukur kepada Allah, ya inna adzabi lasyadid, ya begitu. Rasakan itu, hatinya jadi keras, merasa benar sendiri, nyalain orang, ngafir-ngafirkan orang, remuk sampai mati. Balal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bidung fidarini amin ya rabbal alamin. Kita jangan begitu. Jadi kebenaran atau kebaikan itu ya pokoknya yang baik menurut Allah dan Rasulnya, yang itu kalau bisa untuk akhirat. Wadhalika, dan yang demikian itu ghaibun, sangat sulit sekali. Wa adapun ghaibun itu mauqufun, berhenti ala khotimatin, atas pemberhentian. Fa i'tiqaduka, maka adapun i'tiqadmu fi nafsika, di dalam dirimu, annaka sesungguhnya dirimu itu khairun, lebih baik, min ghairika, dari selainmu, itu jahlun, kebodohan, mahdun, yang pasti. Ya, kalau kita kok menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, maka itu adalah kebodohan yang pasti. Ya, balik yang balik dianjurkan Allah tangduro, Allah tangduru, jika tidak melihat siapa engkau, ila akadin,
kepada seseorang illa wataro, kecuali jika melihat kecuali dan melihat siapa engkau anahu sesungguhnya orang lain itu khairun lebih baik mingka dari engkau, wa anal fadla dan sesungguhnya keutamaan, wa anal fadla dan sesungguhnya utama lahu bagi akad ala nafsika mengalahkan atas dirimu. Kita melihat siapapun itu, ya kan, itu harus kita lihat bahwa dia lebih utama daripada kita. Contoh saya lah, contoh umpama ini icek-icek era guru loh Pak Lupi, icek-iceknya kata orang kan ustad, ya dai, guru atau yang atukan kiai, entahlah terserah lah orang atau ya kan. Lah saya icek-iceknya macam Mas Gedon macam ini kan muridnya, ya kan itu Kang Pur icek-icek muridnya Pak Lupi loh, sing sarjana, Pak Guru Tamrin loh sing sarjana, ya kan. Nah itu icek-iceknya kan muridnya. Lah macam itu umpama saya dalam hati kok alah apa Pak Guru Tamrin jenggot tok lah umpama kan. Berarti tidak boleh begitu, ya kan. Tidak boleh memandang orang lain itu lebih baik daripada lebih jelek daripada kita, ya kan. Karena kita sama-sama nggak tahu tadi. Lah itu ini kan baru karena ibarat ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa barakatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Seperti itu. La tangduru ila akhatin illa wa taro anau khairun minka wa anal fadla lahu ala nafsika. Jadi jangan sampai engkau memandang kepada seseorang kecuali kamu melihat orang tersebut macam mana pokok berusaha welek kayak apa nganggeplah apik. Nah itu loh ya, jeleknya kayak apa, entah perbuatannya entah orangnya anggaplah baik. Nah itu begitu. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani binum kita rina amin jarabal, bahwa dia lebih utama macam ini ya kan. Batu bara caknya Pak Janis kan ganggu Pak Janis yang hebat caknya ngaji ya, cuman kita kan nggak tahu Pak, sopir itu entah nanggung ibaratnya anaknya podo mondok atau biayai orang tuanya sakit atau segala macam, kita kan nggak tahu. Wah perasaan kita wah kurang ajar sopir kan gitu lah, padahal yang kita iceknya itu ngaji, padahal kita nggak tahu dia itu tanggungannya apa, ada diperankan oleh Allah apa. Dan saat ini kan lagi diperankan mungkin umpama kok anggaplah nggak baik, ya kan lah yang merankan siapa? Kan yang merankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah itu seperti itu loh, kita membayangkannya tuh begitu. Jadi nanti baru ketemu kita itu bisa menganalisis bahwa tidak boleh kita merasa lebih baik daripada orang lain, karena kita ini cuma pemeran, ya kan? Yang sudah ada ibaratnya sutradara yang memerankannya untuk menyuruh kita untuk berperan seperti itu, menakdirkan berperan seperti itu. Semuanya adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu seperti itu. Wal hiddu wa huwa itmarul adawati ida amila bimaktadahu wa lam yaqrahu wallahu alam bisawab. Alhamdulillah rabbil alamin.